Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama kami di channel MPK PPSDM Muslim Group. Oke, di video kemarin kita udah membahas terkait macam-macam APAR, dan untuk video edukasi kali ini kita akan membahas siapa aja sih yang harus bisa menggunakan APAR itu sendiri, dan siapa saja yang ikut kegiatan pelatihan terkait APAR. Langsung aja kita dengarkan penjelasan dari Bapak Franes Praduswara selaku praktisi Human Capital. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Franes Praduswara. Kita akan melanjutkan terkait dengan K3 sebagai contoh di lingkungan usaha SPBU. Seperti minggu kemarin, kita telah belajar tentang apa sih latar belakangnya dari harus diadakannya K3 di tempat bekerja. Kemarin sudah kita bahas. Terus K3 itu secara praktis, secara teknis, itu tuh seperti apa sih? Kemarin saya ambil salah satu contoh K3 itu tentang keamanan perusahaan dari bahaya kebakaran, yaitu dengan cara penggunaan APAR. Kemarin kita sudah bahas jenis-jenis APAR dan jenis-jenis kebakaran. Nah, terus di video kali ini kita akan membahas bahwa sebetulnya siapa sih yang harus bisa menggunakan APAR? Itu pertanyaan yang cukup menurut saya menggelitik ya, karena mungkin sebagian orang akan menjawab yang harus bisa menggunakan APAR itu security. Ada lagi yang jawab untuk komplek SPBU ya, yang bisa menggunakan APAR itu supervisornya atau bahkan pengawasnya. Jawabannya salah. Yang betul adalah siapa yang harus bisa menggunakan APAR. Jawabannya adalah seluruh SDM di tempat itu bekerja, baik itu pastinya security, supervisory, manager, bagian administrasi di kantor, operator di tempat lapangan, bahkan OB sekalipun itu harus bisa menggunakan APAR. Dan pertolongan pertama ketika terjadi kebakaran, misalnya dengan penggunaan karung goni basah. Nah, nanti di video selanjutnya kita akan akan ditunjukkan bahwa bagaimana sih menggunakan karung goni basah untuk memadamkan api, bagaimana penggunaan APAR bentuk tepung dan bentuk karbon dioksida untuk mematikan api. Nanti video berikutnya kita akan tunjukkan seperti itu. Di video ini kita akan lebih banyak membahas tentang siapa-siapa saja yang harus bisa menggunakan APAR, dan jawabannya adalah seluruh lapisan SDM, tidak boleh terkecuali, karena bahaya kebakaran itu bisa terjadi kapanpun. Bisa terjadi kebakaran itu di dalam ruangan, berarti otomatis security terlalu jauh untuk melakukan pemadaman. Dan yang paling dekat adalah orang-orang yang bagian kantor atau administrasi. Jadi mereka harus bisa juga memadamkan api itu. Karena ada kasus di kami, itu memang pernah terjadi ketika sedang waktu jam kerja itu terjadi percikan api di dalam kantor. Dan itu untungnya SDM-nya terlatih sehingga segera mengambil APAR dan mengarahkannya sehingga dapat langsung tertangani. Begitupun juga dengan beberapa SPBU yang kami dampingi untuk pelatihannya, itu mereka sudah bisa untuk melakukan atau penggunaan dari APAR sendiri, sehingga otomatis bisa untuk mengamankan dari perusahaan tersebut. Nah, sedangkan pada kesempatan kali ini pelatihan nanti yang videonya akan kita tunjukkan
di episode berikutnya, siapa sih yang ikut pelatihan dari APAR itu? Semua SDM-nya ikut, dari mulai OB-nya, operatornya, SPV, bahkan bagian administrasi juga ikut. Jadi pokoknya semua SDM itu ikut, sehingga semuanya bisa memiliki kemampuan untuk melakukan penanganan atau pertolongan pertama di saat ada kebakaran api ringan. Itu aja dari saya terkait pertanyaan siapa sih yang harus dilatih penggunaan APAR. Jawabannya adalah semua lapisan SDM yang ada dalam perusahaan tersebut, untuk tidak saling mengandalkan, tapi semua orang memiliki kemampuan yang andal sehingga bisa berguna ketika nanti dibutuhkan. Demikian dari saya, terima kasih, selamat siang. Oke teman-teman, tadi itu penjelasan dari Bapak Franes Praduswara. Teman-teman udah paham kan? Nah, untuk video edukasi kali ini cukup sekian. Semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu. Bagi yang udah, jangan lupa like, comment, and share. Terima kasih.